Mana anak saya? Kamu karena kamu selamat. Ibu saya sudah terlambat. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan memenuhi satu bioskop ini. Lumayan ya, ternyata teman-teman media banyak juga ya. Karena tadi sebagian ada yang ke tempat sebelah kayaknya. Dan pertama-tama saya juga pengen ngucapin big thank kepada Baim yang udah mempercayakan Arini ke saya. Dari awal memang si Baim ngomong gitu bahwa ini adalah peran yang susah loh, susah katanya gitu. Susah apa sih Im gitu. Karena bisa dibilang kalau film horor aku juga udah lumayan ada beberapa judul lah ya. Kalau dibilang sering nggak juga, tapi lately banyak kan horor. Terus Baim bilang hal pertama yang dia tanya ke saya adalah nggak makeup nggak apa-apa ya. Ih seneng banget. Seneng banget. Kenapa? Bisa tidur lebih lama. Karena biasanya kalau harus datang ke lokasi kan kita butuh, oke, misalkan harus persiapannya 1 jam sebelum, 1,5 jam sebelum. Kalau ini kayak setengah jam juga oke kayaknya ya. Karena kan nggak perlu makeup, nggak perlu hairdo. Jadi bener-bener malah diacak-acak, malah bener-bener tampil lebih lusuh dari aslinya. So tantangan satu itu di accept gitu, kayak oke, siap gitu, karena memang di film belum pernah sih tidak ada tidak ada makeup sama sekali. Itu aja udah seneng gitu bahwa ada satu challenge yang baru gitu. Terus kedua juga memang karakter Arini juga cukup kompleks gitu, dan Baim saya percaya karena dia juga seorang aktor ya, jadi dia sangat-sangat nge-push saya untuk pokoknya lo harus beda gitu. Oke, siap gitu. And I fully give my 110% ke dia karena banyak orang mungkin yang bilang, emang Baim bisa ngedirect? Aku harus akui dia bisa banget gitu karena memang dia nge-push kita sebagai aktor gitu. Jadi congratulations kalau film Sukma dibilang naik kelas dari Baim Wong itu aku harus setuju banget sih. So congrats Baim, dan juga congrats untuk seluruh cast dan kru juga yang benar-benar kita tuh waktu syuting tuh kita merasakan energi yang luar biasa karena semuanya percaya bahwa kita pengen bikin film bagus gitu. Terlepas genrenya tetap horor, mungkin banyak orang yang berpikir kayak apa sih bedanya atau apa bagusnya, kan banyak juga film horor. Tapi menurut aku ini bisa dibilang sesuatu yang beda karena semuanya bekerja pakai hati, semuanya itu kasih 110 bahkan 1000% ke Baim bahwa dia adalah calon sutradara hebat nantinya. Kalau mungkin satu lagi terkait isu yang diangkat ini kan menarik banget ya dari sudut pandang perempuan dan hari ini mewakili banyak perempuan di Indonesia. Sebenarnya isu ini berawal dari mana juga aku nggak tahu ya gitu, karena pendekatan kecantikan itu selalu dekat dengan harus muda. Cantik itu hanya dimiliki oleh kaum-kaum yang muda. Sedangkan yang udah berumur itu udah nggak dianggap, udah nggak cantik lagi. Jadi itu bisa dibilang menjadi satu fenomena yang membuat kita sebagai perempuan tuh kayak terperangkap dalam stigma pikiran yang kalau lo harus cantik ya di saat lo muda itu adalah prime kecantikan lo. Kalau dibilang iya benar, iya memang waktu muda semua orang cantik gitu. Tapi pada saat berumur juga sebenarnya juga nggak ada yang salah karena naturally kita akan menua, nggak ada yang abadi. Jadi ini sih menurut aku ya suatu fenomena yang isu yang menarik banget untuk diangkat, bahwa kita kadang-kadang terjebak dari satu ilusi gitu bahwa perempuan harus cantik, harus muda selamanya, harus bisa dibilang keinginan untuk stay young forever itu memang nggak dipungkiri. Even saya pun juga ngerasa seperti itu. Aduh, I wish I could stay young forever gitu, karena ya tiap hari agak curhat dikit ya gitu, kayak tiap hari gitu, Luna udah tua ya ya memang sudah tua. Oke, aku nggak bilang tua, tapi ya sudah lebih mature gitu ya. Dan ada terbesit kadang-kadang gitu kayak
oh my god, what should I do gitu, kayak tarik dikit lah atau apa gitu. Karena memang tuntutan pekerjaan dan tuntutan society yang selalu mendonder kita dengan kata-kata, oh she's old now, artinya dia udah gak cantik lagi gitu. Sedangkan value seorang perempuan kan nggak semata-mata semua tentang fisik gitu. Dan film ini tuh mengingatkan kita bahwa ya, kita harus berkaca ke diri kita sendiri, kita harus embrace aging secara gracefully juga. Jadi ya mudah-mudahan perempuan-perempuan di sana yang terobsesi dengan immortality, kecantikan awet muda ini bisa lebih merefleksikan diri dan bisa lebih menerima gitu bahwa ya nggak ada last forever gitu. Unless you have a good character, itu yang akan last sampai akhir sih. Bersyukur ya, karena pada akhirnya saya melihat Indonesia tuh udah mesti kita nggak usah lagi terlalu menggila-gilai terluar, karena kita punya potensi yang luar biasa. Dan saya jujur aja sebagai mboknya sangat berbahagia dan sangat bersyukur, karena salah satu amanat yang diberikan kepada saya yang saya rasakan adalah saya harus ikut mendorong dan menciptakan generasi-generasi penerus yang ya bisa melanjuti perjalanan dunia perfilman Indonesia ya. Dan yang buat saya juga terus Oka, Feby, semua totalitasnya saya rasakan yang Luna, bayangin cantik seperti ini. Dia tidak mau pakai body double, nggak mau pakai sling. Pada saat adegan yang gelinding itu loh, itu sendiri yang itu. Dan itu menurut saya amat sangat bahaya. Walaupun baru pertama kali lagi ya, kalau ada patah tulang rusuknya atau tulang punggung itu kan semua syaraf sampai ke otak di situ. Itu bisa lumpuh, gitu ya. Tapi bersyukur sekali masa bilang don't do it. Karena kita kadang-kadang ya memang ya berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Bahkan itu yang harus dihargai. Akan tetapi jangan lupa, karena multi peran kita atau amanat yang lain yang juga kita masih punya. Itu belum nikah ya. Sekarang udah nikah, makanya jangan. Oke, Bu, siap. Kasihan Terima anak kasih. baru. Siap, tepuk tangan untuk Ibu Kristi. Selamat sore teman-teman wartawan media di sini. Semoga suka sama film. Suka nggak sama filmnya? Suka. Oke. Saya tahu apa yang dalam pikiran kalian, tapi itu jangan dijadikan spoiler ya. Iya. Cerita awalnya sebenarnya Baim itu pertama kali kenawarin peran Pram itu di tahun lalu akhir. Dia bilang mau tawarin antara karakter Pram atau Hendra, tapi dia akhirnya menentukan sendiri tanpa saya harus membaca lalu saya menentukan pilihan. Dia yang langsung menentukan pilihan itu. Pram jatuh ke tangan saya, tapi dia memang membutuhkan keberanian pemainnya untuk bisa menggali karakter Pram itu dengan sangat baik dan dalam dan bisa sampai gitu. Dan memang kadang-kadang di sinema itu ada beberapa ketinggalan background karakter yang harus dikejar dalam satu scene melalui adegan gitu loh gitu. Jadi memang itu tidak ada di skenario, tapi itu memang tampaknya ada di belakang kepala saya, tapi belum kepikiran jadinya akan seperti apa gitu. Lalu ketika adegan itu Adegan itu. Pokoknya itu aja udah. Jangan pancing besok-besok ntar keceplosan. Ini bukannya udah nonton? Udah, tapi ada yang live TikTok, ada yang live Instagram. Ada teman-teman yang di rumah yang baru mau nonton di tanggal 11 nanti. Iya. Saya baru ingat live TikTok. Iya, betul. Oh, udah aktif ya? Udah. Oh, berarti Indonesia aman dong. Masuk bawah. Maksudnya aman tuh. Jadi
Iya, kita ramaikan lagi bioskop 11 September kita nonton film Sumba gitu kan maksudnya. Nonton ke bioskop. Ya. Mas Oka silakan mulai lagi. Jadi sampai mana tuh? Adegan itu, lanjutin. adegan itu. Jadi Iya. sampai ada adegan itu yang sangat menantang. Gitu. Jadi ketika adegan itu dimulai, Iya. kami berdua menjalankannya sesuai dengan skenario, tapi ada sedikit penambahan-penambahan tanpa ada janjian gitu. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang menurut saya paling indah lah. Film horor. Apaan sih? Kalau Cia makin apa penasaran? Makin penasaran. Yaudah. Oke. Akhirnya mungkin bisa dibilang ini menjadi film. Gue kan udah pernah main film horor ya, Iya. tapi mungkin ini bisa dibilang film horor gue yang paling membanggakan, yang paling membanggakan buat gue, dan sangat bangga karena harus melakukannya dengan Ibu Christine Hakim. Yes, itu dia tepuk tangan untuk Mas Oka Antara. Terima kasih Mas Oka. Beda loh Kak, membagongkan. Membanggakan.